Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sudah sarapan semuanya? Belum? Belum apa sudah? Belum. Kelihatan dari jawab salamnya kurang bersemangat. Ya. Yang jawab salam saya dengan semangat, saya doakan semoga Allah senantiasa berikan kesehatan, kekuatan, kemudahan dalam hidup, serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menjawab salam saya dengan semangat, saya doakan mudah-mudahan hutang-hutangnya dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau yang ini paling kenceng, berarti sebagian besar punya hutang ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajmain. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Yang saya hormati Ketua DKM Alumni Ustadz Iman Hilman, yang kita muliakan dan insya Allah Allah berkahi para guru kita. Alhamdulillah beliau sudah berkumpul, sudah ada di Masjid Alumni ini, yaitu Profesor Kiai Haji Didin Hafiduddin, Abah Raud Bahar, Dr. Kiai Haji Muhyiddin Junaidi, dan insya Allah nanti juga akan hadir Habib Hasan Haikal, dan mudah-mudahan Allah berkahi kepada ulama-ulama kita, Allah jaga beliau-beliau, dan Allah kuatkan beliau untuk senantiasa membersamai kita semua. Ulama adalah warasatul anbiya yang harus kita jaga dan harus kita muliakan, karena sinar pelita yang kita butuhkan hari ini di tengah zaman yang begitu berat, itu adalah kehadiran ulama yang baik, ulama yang setia kepada Allah dan setia kepada Rasulnya serta kepada umatnya. Bapak Ibu sekalian, sebuah kebahagiaan bahwa di awal tahun Masehi kita bisa mengawalinya dengan kebaikan. Kumpul di sini insya Allah kebaikan ibu-ibu semuanya. Kumpul di sini di tahun pertama atau hari pertama tahun 2022, insya Allah kebaikan bapak-bapak semuanya. Saya menyampaikan rasa syukur ketika masih banyak warga di kota Bogor dan juga Kabupaten Bogor yang senantiasa terus menerus untuk tholabul ilmi, berkumpul dalam majelis-majelis kebaikan, dan senantiasa mendoakan ulama dan umat kita untuk Allah terus berikan kebaikan. Dan dengan demikian maka insya Allah kita akan tetap optimis bahwa kota yang kita cintai ini mudah-mudahan akan Allah berkahi. Namun ada syaratnya. Ketika kemudian Allah turunkan keberkahan dari langit dan bumi, dalam surat Al-A'raf ayat 96, caranya adalah sebagian besar dari masyarakat haruslah orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka satu hal yang mohon maaf tadi, para asatidz, para kiai yang pasti ilmunya lebih banyak daripada saya mohon izin tadi menyitir surat Al-Baqarah ayat 27 yang mengingatkan kita semua bahwa hakikat kehidupan seorang manusia itu adalah dari yang tadinya tidak ada, Allah hidupkan. Dari yang tadinya hidup seperti sekarang, Allah matikan.
dan insya Allah nanti Allah hidupkan kembali, dan hanya kepada Allah lah tempat kita kembali. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatam fa ahyakum. Bagaimana kalian bisa ingkar pada Allah, tadinya kalian mati, fa ahyakum, Allah hidupkan. Dulu nggak ada Kang Atang, dulu nggak ada Kang Iman Hilman. Aduh, jadi mohon maaf ya Kiai. Allah hidupkan. Dan hari ini kita perlu mempertanggungjawabkan hidup kita, bahwa yang menjadikan sisi kita bernilai di hadapan Allah bukanlah kekuasaan, bukanlah kekayaan, bukanlah kecerdasan, bukanlah harta yang melimpah, tapi yang menjadikan sisi kita mulia di hadapan Allah adalah sejauh mana ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam momentum yang baik ini kita senantiasa dikumpulkan untuk bersama-sama mencari ilmu dan menerapkan ilmu, berinteraksi dengan Al-Quran, dan bagaimana mencintai Al-Quran. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak sekalian, tahun 2021 adalah tahun yang sangat berat. Di bulan Juli, Agustus kita dihadapkan pada pandemi. Rata-rata kalau di kota Bogor itu 800 sampai 900 orang yang positif COVID-19. Sehari atau dalam seminggu ada 8.500 sampai 9.000 warga yang sakit, dan sebagian besar rumah sakit tidak bisa menampungnya. Ada 20 sampai 25 orang yang meninggal tiap harinya. Dan ada yang meninggal di rumah dalam kondisi isolasi mandiri. Semuanya tentu ada maksud dari Allah untuk kemudian menguji kita bahwa sebenarnya kematian bisa datang kapan saja, dan ini harus menjadikan kita terus menyiapkan diri untuk kemudian mudah-mudahan kita diwafatkan sebagaimana para salafus saleh, orang-orang yang soleh, yang meninggal dalam hari yang baik, yang meninggal dalam keadaan yang baik, yang meninggal dalam kondisi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini alhamdulillah COVID-nya sudah melandai ibu-ibu semua. Di sini tidak ada yang kena COVID kan? Alhamdulillah. Kalaupun kena nggak terdeteksi, alhamdulillah berarti sehat, ya. Jadi tercatat di Satgas COVID-19 Kota Bogor yang positif hari ini ada 8 orang yang dirawat di rumah sakit. Kalau seandainya Allah berikan kesembuhan 8 orang itu, berarti kita alhamdulillah terbebas dari COVID-19. Jadi insya Allah kita sangat optimis Allah akan memberikan kebaikan di tahun depan, dan yakin bahwa masalah-masalah yang kemudian kita hadapi itu bagian dari ujian untuk bisa naik kelas. Laqad khalaqnal insana fi kabad, bahwa Allah menciptakan manusia itu dalam kesusahan. Jadi masing-masing kita punya masalah. Jangan dianggap Kang Atang ketua DPRD nggak punya masalah. Mungkin dilihatnya enak, tiap hari makan disiapkan, itu masalah buat saya, Bu. Saya kemarin di akhir tahun tanggal 31 Desember dari jam 9.30 rapat sampai dengan jam 8 malam. Sama istri sudah dipesankan, ayah ingat jam makannya ya, insya Allah siap. Nih. Tapi Bu, jam 9.30 duduk, datang snack. Jam 11 ketika makan siang, datang makan siang. Selesai makan siang, jam 1 mulai lagi rapat setelah sholat, datang lagi snack. Ditanya lagi, Pak, kopi? Siap, kopi. Tanya lagi, Pak, teh? Gak enak, Bu. Itu juga ujian buat saya, Bu. Sampai kemudian tadi malam, alhamdulillah dengan doa para ulama, Kiai Muhyiddin, Prof. Kiai Didin, Abaraud, Masjid At-Taqwa, Balai Kota sudah selesai direnovasi. Jadi semalam kami bersama Pak Wali meresmikan Masjid At-Taqwa Balai Kota yang sudah semakin luas dan semakin nyaman. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi para pegawai di Pemkot untuk terus dekat sama Allah gitu. Jadi di kantornya sampingnya ada masjidnya, jadi ingat akan Allah. Tinggal satu PR-nya, yaitu menyelesaikan masjid. Masjid apa? Masjid apa? Masjid Agung. Mohon maaf Kiai, jadi tinggal satu kita harus selesaikan, yaitu Masjid Agung. Ya. Oh, rame itu pasti.
Belum selesai ya? Ini mau saya jelaskan. Jadi di akhir 2015, Masjid Agung ini insya Allah sudah akan dibangun. Waktu itu Gubernur Ahmad Heriawan sudah siap menyiapkan dana dari Provinsi Jawa Barat. Mulai dibangun 2016-2017, terhenti di sana karena ada kesalahan arsitektur, terhenti. Nah, saya baru masuk di tahun 2019 di bulan Agustus sebagai anggota DPRD Kota Bogor. Dan kita sepakat di DPRD Kota Bogor bersama dengan Pemkot, kita harus selesaikan Masjid Agung karena malu. Sudah malu Tapi jangan salahin saya, Kos. Saya baru datang disalahin. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari tanggung jawab yang harus saya pertanggungjawabkan juga. Jadi pertama kali saya dilantik di Agustus 2019, kita langsung bicara dengan Pemkot untuk bagaimana menyelesaikan Masjid Agung yang belum selesai dari akhir 2015 atau 2016. Jadi udah 3 tahun tuh, padahal sudah dibangun melalui anggaran pemerintah. Masyarakat saja membangun masjid tanpa harus anggaran pemerintah jadi ya. Nah, di 2019 waktu itu saya lihat di anggaran 2020 tidak ada anggaran untuk pembangunan Masjid Agung, padahal anggaran itu diperlukan untuk penyelesaian. Alhamdulillah binimatillah, sebagai ketua DPRD punya kewenangan untuk bisa menyetokkan anggaran. Jadi saya bilang, saya nggak akan tanda tangan anggaran kalau tidak ada anggaran pembangunan Masjid Agung. Dan alhamdulillah sudah dianggarkan, kemarin dibangun tapi belum selesai. Nah, insya Allah tahun 2022 ini kita anggarkan lagi 27,6 miliar dan insya Allah mudah-mudahan selesai. Mohon doanya. Jadi sebagai penutup, saya berharap bahwa Kota Bogor ini punya sejarah yang panjang. Kota Bogor haruslah menjadi kota yang bisa menjadi kota yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta kita kepada Allah, cinta kita pada Rasulullah, cinta kita pada ulama, mudah-mudahan menjadikan kota ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mudah-mudahan kajian Sabtu pagi di Masjid Alumni yang ditandai perdana ini bisa berlangsung secara rutin ke depannya, sehingga terdengar lantunan ayat Al-Quran, terlantunkan ayat Al-Quran, dan mudah-mudahan ayat-ayat ini kemudian menggemakan suaranya di seluruh Kota Bogor yang kita cintai. Mohon doanya, mudah-mudahan pemimpinnya amanah, istiqomah, dan cinta pada ulamanya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Apresiasi untuk DKM Masjid Alumni, juga kepada panitia yang melaksanakan kajian Sabtu pagi, dan mudah-mudahan para ulama kita senantiasa Allah lindungi dan Allah berikan kesehatan dan keberkahan. Demikian yang bisa disampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.